Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pesan Suara. Buat lo yang sekarang ada di umur kisaran 18 sampai awal 30-an, pernah nggak sih lo ngerasa cemas, bingung, khawatir, dan takut tentang masa depan? Khawatir nanti kerja apa, punya penghasilan berapa, jodohnya siapa, tinggal di mana, bisa punya rumah apa enggak, bisa punya mobil atau enggak, bisa sekolahin anak atau enggak, dan pertanyaan lainnya tentang kekhawatiran lo soal masa depan. Kalau pernah atau bahkan sekarang lo lagi ngalamin dan ada di posisi ini nih, kemungkinan besar lo ada di quarter life crisis. Apa itu quarter life crisis? Nah, kita bakal bahas itu di video kali ini. Dan paling penting, gimana bisa survive di posisi ini. So, simak video ini sampai habis biar lo nggak ketinggalan keseluruhan insight-nya. Jadi apa sih quarter life crisis itu? Jadi istilah quarter life crisis ini pertama kali dikenalin sama Alexandra Robbins dan Abby Wilner dalam bukunya yang berjudul Quarter Life Crisis: The Unique Challenges of Life in Your Twenties. Dalam bukunya nih, mereka bilang kalau di periode ini para individu atau orang-orang yang berusia akhir remaja, kira-kira sekitar umur 18 tahun sampai usia pertengahan 30-an nih, tanpa henti nanyain soal masa depan mereka. Kekhawatiran karena adanya perubahan besar dalam hidup mereka. Ada semacam kayak culture shock nih, karena adanya transisi dari dunia akademis atau kenyamanan hidup ke dunia yang sesungguhnya. Maksudnya tuh yang tadinya kita cuma sekolah, belum mikirin ini itu, biaya dan lain-lain gitu kan. Nah sekarang mulai punya tanggung jawab sendiri, punya beban sendiri, dan mikirin semuanya sendiri gitu. Dan kata mereka nih, yang paling intens mengalami itu di usia 20-an atau yang mereka sebut dengan 20 somethings gitu. Kalau dilihat dari arti kata nih, quarter life crisis itu adalah krisis seperempat baya. Jadi ada sebuah krisis nih di dalam diri seseorang di rentang usia itu. Krisis apa nih? Yakni krisis emosional, munculnya perasaan khawatir, cemas, bingung, takut, dan lain-lain yang dipengaruhi faktor-faktor tertentu kayak tujuan hidup, karir, pekerjaan, finansial, relationship, sampai kehidupan sosial. Jadi intinya nih, quarter life crisis itu adalah krisis yang terjadi pada seseorang karena adanya perasaan khawatir, cemas, bingung, dan takut tentang masa depan. Nah, selama fase ini nih, kita tuh sering ngerasa kayak nggak tahu harus kemana atau harus ngelakuin apa gitu. Perasaan bingung dan cemas ini muncul karena kita ngerasa berada di titik dimana kita harus ngebuat keputusan besar nih, yang bisa berdampak jangka panjang. Tapi kita nggak yakin juga apakah pilihan kita ini udah bener apa belum gitu. Bisa dibilang nih, usia 20-an adalah masa transisi yang sangat signifikan. Kalau sebelumnya kita bisa nikmatin masa-masa sekolah, kuliah, atau hidup yang lebih bebas, tapi nih gitu masuk ke dunia kerja atau ke kehidupan dewasa, beban tanggung jawab mulai muncul tuh. Tuntutan buat mulai ngebangun karir dan memenuhi ekspektasi keluarga jadi lebih besar. Kita jadi sering kali dihadapin sama pertanyaan besar kayak, mau ngapain sih gue ini? Kok gue gini-gini aja ya? Atau kok gue belum bisa ngasih kontribusi apa-apa ya buat keluarga? Dan pertanyaan-pertanyaan besar lainnya. Di usia 20-an juga banyak orang mulai bertanya-tanya tentang tujuan hidup mereka. Kalau lo pernah berpikir, apakah hidup gue udah sesuai sama apa yang gue pengenin? Atau kenapa gue ngerasa gak bahagia sama apa yang gue capai? Itu adalah tanda kalau lo mungkin sedang ngadepin quarter life crisis. Kita sering ngerasa gak puas sama pencapaian yang udah kita raih, padahal orang lain lihat itu sebagai sebuah keberhasilan gitu. Misal, lo mungkin udah punya pekerjaan tetap, tapi lo ngerasa gak puas atau bahkan kecewa karena gak ngerasa ada makna di dalamnya gitu. Ini adalah periode di mana kita mempertanyakan apakah pekerjaan atau hubungan kita benar-benar mencerminkan siapa kita sebenarnya, atau sebenarnya kita itu cuma ikut-ikutan arus yang ditentuin sama ekspektasi orang lain gitu. Di waktu ini kita juga mulai mikir nih, apakah semua yang kita lakuin selama ini udah sesuai sama nilai-nilai atau impian kita. Kita bisa ngerasa bingung apakah tujuan hidup kita itu masih relevan dengan apa yang kita pengen atau enggak. Terkadang perasaan ini muncul tuh karena kita ngerasa bahwa kita udah ngabisin banyak waktu buat ngejar sesuatu, tapi akhirnya ngerasa kosong aja gitu. Misalnya lo mungkin bekerja keras buat ngedapetin promosi, tapi begitu dapet nih, lo ngerasa kayak nggak ada kepuasan aja gitu, kayak hampa aja gitu. Mungkin karena lo mikir kalau pencapaian itu nggak selalu sejalan sama apa yang benar-benar lo cari dalam hidup. Di sisi lain,
Kita seringkali juga punya ekspektasi yang sangat tinggi sama diri sendiri. Kita ngerasa kalau kita harus dapetin segalanya dengan cepat, pekerjaan yang stabil, penghasilan yang tinggi, atau bahkan posisi tertentu di karir kita gitu. Kalau kita belum dapet, kita ngerasa kecewa sama diri sendiri dan menganggap bahwa kita adalah orang yang gagal. Padahal nih, nggak ada yang salah dengan berjalan sesuai dengan ritme kita sendiri. Gak ada usia yang pasti buat mencapai sesuatu, dan masing-masing orang punya waktu yang berbeda-beda buat nemuin arah hidup mereka. Ekspektasi yang tinggi ini terkadang gak realistis dan malah bisa jadi beban yang memperburuk keadaan. Oleh karena itu nih, penting buat belajar menerima kenyataan kalau kita gak harus punya segalanya dalam waktu singkat. Keberhasilan gak selalu datang dalam bentuk yang sama buat setiap orang, dan perjalanan hidup kita harus dihargai, gak diukur dari standar orang lain. Ada lagi nih permasalahan soal ngerasa ketinggalan kalau dibandingin sama teman-teman. Lo mungkin melihat teman-teman yang udah punya karir mapan, rumah, bahkan udah mulai ngebangun keluarga, sementara lo ngerasa belum mencapai apa-apa, masih gini-gini aja gitu. Di media sosial kita sering lihat orang lain pamer pencapaian mereka, flexing gitu, dan kadang kita ngerasa kalau hidup kita nggak seberhasil mereka. Mungkin lo ngerasa kalau lo masih belum punya cukup pengalaman atau pencapaian buat dibagikan, sementara orang lain kelihatannya udah punya hidup yang sempurna. Perasaan kayak gini tuh sering memicu perasaan kalau kita nggak cukup baik dan ngerasa lebih rendah dibandingin orang lain. Tapi balik lagi nih, kalau setiap orang tuh punya perjalanan hidupnya masing-masing, punya perjalanan hidup yang berbeda. Nggak ada satu cara yang benar buat ngejalani hidup, dan pencapaian orang lain nggak bisa dijadiin tolak ukur buat keberhasilan kita. Kadang, perasaan ketinggalan ini juga bisa ngebuat kita ngerasa terisolasi dan kesepian. Kita mungkin berpikir nih, kalau kita gagal karena belum mencapai apa yang orang lain capai gitu. Padahal kita mungkin udah ngelakuin banyak hal yang positif dalam hidup. Nah, terus gimana caranya biar survive di posisi krisis ini? Menurut gue sih yang pertama harus dilakuin adalah tetapkan tujuan hidup. Kita harus tahu dulu nih sebenarnya hidup yang kita mau itu yang kayak gimana. Coba buat refleksi diri, tanya sama diri kita, kira-kira apa yang kita mau? Mau jadi kayak apa kita? Atau mau jadi kayak siapa kita? Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita harus benar-benar jujur nih, dan benar-benar kenal sama diri kita sendiri. Karena jangan sampai kita pengen jadi kayak orang lain cuma karena kita lihat enaknya aja jadi orang itu gitu. Tapi pas ada susahnya kita nggak siap gitu. Apa ya istilahnya? FOMO aja gitu, fear of missing out, atau takut ketinggalan gitu. Padahal tujuan hidup yang kita mau tentuin ini kan tujuan hidup kita sendiri, bukan orang lain. Maka harus jujur dan menjadi diri sendiri gitu. Yang kedua, salah satu faktor yang nyebabin krisis di quarter life ini kan soal finansial. Kalau menurut gue sih nggak apa-apa kalau misalnya kita masih kerja di bidang yang belum sesuai sama tujuan kita atau passion kita. Terus aja jalanin dulu sementara waktu sampai kita dalam tanda kutip nih nggak lapar lagi gitu. Walaupun kadang kerasa hampa, nggak puas sama kerjaan kita sekarang, nggak apa-apa, jalanin aja dulu gitu. Tapi jangan lupa untuk terus tingkatin value kita, asah terus skill set kita di bidang yang mau kita tuju. Belajar dan terus belajar di luar jam dan hari kerja kita. Terus lakuin investasi leher ke atas. Nanti kalau udah settle nih, baru deh switch ke kerjaan yang kita passionate di sana. Maka itu set plan-nya harus jelas dulu gitu. Bahkan bisa buat detail pakai timeline gitu. Jadi ada target yang jelas dan terukur. Yang ketiga, jangan pedulin pencapaian orang lain, apalagi yang ditampilin di media sosial. Lihat pencapaian orang lain atau teman-teman kita itu sebagai sebuah motivasi aja gitu. Bukan malah kebalikannya yang bikin kita jadi ngerasa gak berguna, ngerasa rendah, dan lain-lain. Jadi ini tuh sebagai bahan bakar buat kendaraan kita melesat jauh naik ke atas gitu. Yakinkan dan tanamkan sama diri kita sendiri nih, kalau mereka aja bisa, kenapa gue enggak? Memang nih mereka udah mencapai sesuatu lebih dulu, tapi itu kan bukan berarti kita nggak bisa seperti itu kan. Gue yakin kita pasti bisa kok, cuma waktunya aja yang beda gitu. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Lagian juga nih, seringkali apa yang kita lihat di media sosial itu cuma bagian kecil dari kehidupan mereka aja kok. Yang kebanyakan nunjukin sisi terbaiknya doang gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu khawatir atau overthinking soal itu. Yang penting adalah fokus sama diri sendiri dan terus berusaha stay on the track sama tujuan yang udah kita buat tadi. Pasang mental pantang menyerah,
Nah, kalau ketemu sama kegagalan, jangan langsung nyerah gitu. Coba lagi dan lagi, sampai keberhasilan yang menemani lo di fase quarter life crisis ini. So, itu tadi bahasan kita tentang quarter life crisis dan cara yang bisa lo lakuin buat ngadepinnya. Pada akhirnya, ingatlah bahwa hidup itu adalah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan. Kita mungkin ngerasa kebingungan, khawatir, cemas, takut, dan lain-lain. Tapi itu semua adalah bagian dari proses tumbuh dan berkembang. Semoga video ini bermanfaat dan ngasih insight tentang gimana ngadepin kebingungan di usia 20-an sampai 30-an ini. Kalau lo punya pengalaman pribadi atau tips lain buat ngadepin fase quarter life crisis ini, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya biar lo nggak ketinggalan video-video menarik gue lainnya. Thank you udah nonton, dan ingat, hidup itu bukan soal seberapa cepat kita mencapai tujuan, tapi bagaimana kita menikmatinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Rian pesan suara. Stay happy, stay positive, and take care of yourself. Bye.